Roni hanya diam saja tanpa berkomentar. Tumben kamu datang, bagaimana dengan liburanmu? Tanya Roni. Maya menautkan kedua alisnya lalu menoleh ke Roni, bagaimana caraku bisa berlibur kalau Tuan menghubungiku hampir 100 kali dalam waktu 1 jam, omel Maya. Roni berdeham lalu menggaruk tengkuknya dengan kikuk, memangnya kamu tahu masalahku? Ya tahulah, pasti Baby Rosa, jawab Maya kembali fokus dengan bubur buatannya yang lebih berkhasiat. Tuan, Anda ada waktu luang hari ini? Tanya Maya. Ada, jawab Roni cepat membuat Maya terheran segera Roni menjelaskan tentang anaknya yang perlu diperiksa karena belum juga bisa berbicara normal layaknya anak lainnya. Maya pun percaya karena ia tidak pernah menganggap Roni punya perasaan padanya, mustahil bagi Maya. Maya menyuapi Rosa makan sampai kenyang lalu berangkat ke rumah sakit bersama Roni layaknya sepasang suami istri membawa anak periksa ke dokter. Pertumbuhan bayinya sangat normal Nona, Tuan, ujar dokter dengan serius setelah memeriksa pertumbuhan Rosa. Maya mengocehi dokter itu yang merasa malu karena Maya jauh lebih hebat darinya. Roni diam saja sambil melirik Maya yang sangat tahu masalah anaknya melebihi Roni seorang papa kandungnya Rosa. Siapa nama bayinya tadi Nona? Tanya dokter lalu Maya menoleh ke Roni. Rosa Mayer, jawab Roni sedangkan Maya diam saja karena Roni menyetujui nama yang sering ia sebut demi memanggil si buah hati Roni yang belum punya nama. Rosa melakukan pemeriksaan ulang di bagian lain sebab masalah pencernaan baby Rosa tidak ada. Rosa diimunisasi lalu diberi pengobatan lainnya sampai harus periksa lidah. Roni setia mengikuti pengobatan apa saja yang membuat Maya tenang sebab demi kebaikan putranya. Tuan, Anda sangat hebat cepat memeriksa lidah si kecil ini, seharusnya bayi seumuran baby Rosa sudah bisa mengoceh dan berlari dengan kaki kecilnya tapi ajaibnya pencernaannya baik-baik saja malah sangat sehat, ujar dokter yang memeriksa. Bagaimana dia bisa makan jika lidahnya bermasalah? Tanya dokter dengan serius. Roni menoleh ke Maya yang menjelaskan memiliki cara untuk membuat baby Rosa mau makan. Hamif, si dokter tertawa melihat Maya sehingga Roni dan Maya mengerjap menatap dokter itu dengan heran. Saya lupa kalau setiap ibu memiliki triknya sendiri untuk merawat buah hatinya, maafkan saya Nona, ucap si dokter dengan tundukan sopannya. Maya tertawa kikuk ke arah Roni yang diam saja melirik Maya. Sejak saat itu Maya rajin membawa baby Rosa ke dokter setiap 2 kali minggu dan melatih semua indera yang dimiliki baby Rosa sampai bisa berbicara lebih banyak juga berjalan bahkan berlari. Anakku sudah bisa berlari ke arah Mama ya. Kap, Mama sayang banget sama kamu nak, gemas Maya sudah mirip menjadi seorang ibu. Mama, oceh riang Rosa begitu bahagia bersama Maya. Maafkan Mama sudah membuatmu menderita ya. Ini semua demi kebaikan fisikmu nanti di masa depan, ucap Maya dengan lembut memeluk Rosa yang menyeringai lebar. Maya jauh lebih senang mendengar ocehan Rosa walau ia tidak paham betul setidaknya Rosa sudah bisa banyak bicara, sebelumnya Rosa hanya bisa menyebut Mama dan mimik saja. Maya, panggil seseorang membuat Maya menoleh ke asal suara. Maya melebarkan matanya, Roges. Gumam Maya terkejut. Pria yang dipanggil Roges itu mendekati Maya sambil melepas kacamatanya menatap anak yang digendong Maya. Kamu sudah punya anak? Tanya Roges. Maya yang ingin urusannya cepat selesai pun menganggukkan kepala, anakku. Roges menatap anak itu dengan tajam, siapa ayahnya? Apa kamu sengaja menghindariku? Janji kita bagaimana? Maya berdecak, lain kali kita bicara. Roges menahan lengan Maya yang hendak pergi dan Maya berusaha melepaskan diri dari cengkraman Roges. Lepaskan aku Roges, kau berubah sangat kasar sekarang, apa kau tidak lihat aku sedang menggendong anak? Geram Maya yang tidak mau berteriak pada Roges nanti Rosa menangis sebab selama ini Maya tidak pernah membentak Rosa. Lepaskan dia, suara seseorang membuat Maya menoleh begitu juga Roges. Roni mendekati mereka berdua lalu menarik kasar tangan Roges dan mendorongnya kuat. Jangan sampai identitasmu bocor karena ini rumah sakit bukan hutan, ancam Roni dengan penuh peringatan lalu merangkul bahu Maya pergi. Roges hanya mematung di tempat melihat sekitar. Maya tidak berpikir apapun hanya saja situasinya membuat Maya merasa malu seolah ia baru saja kepergok berselingkuh. Di dalam mobil, Roni melirik Maya yang sedang memangku Rosa. Rosa sedang memainkan benda khusus yang Maya belikan untuk membuat Rosa suka belajar. Tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka sampai tiba di rumah. Roni takjub dengan perubahan putra kecilnya bisa memanggilnya Papa. Papa, panggil Rosa yang khas dengan suara cadelnya terbilang lucu. Iya nak. Sahut Roni mendekati Rosa yang menoleh ke Maya memanggil Mama membuat Maya terkejut serta malu sendiri dilihat oleh Roni karena selama ini Maya tidak pernah bilang Rosa memanggilnya Mama.
Maya mana tahu kalau Roni sudah tahu tentang panggilan Rosa. Titik. Terima kasih sudah membuat anakku tumbuh sehat seperti sekarang, ucap Roni dengan serius. Maya tersenyum kecil, kalau begitu saya bisa mengundurkan diri kan Tuan. Roni tersentak. Apa? Maya menjelaskan bahwa ia ingin mengikuti acara kencan buta lalu kalau suka Maya akan menikah. Hati Roni seperti tidak bisa menerima jika Maya menikah dengan pria lain, bisa-bisa mental anaknya hancur saat menyadari Maya bukan mama kandungnya. Terima kasih Tuan, saya akan merindukan Rosa ke depannya tapi pekerjaan saya sudah selesai. Jujur saja setelah melihatnya saya jadi ingin cepat menikah dan punya anak, kata Maya berterus terang bukan bermaksud mengkode Roni tapi Maya memang ingin berkeluarga. Roni melihat Maya beranjak pergi segera Roni berlari mengejar Maya. Menikahlah denganku, pinta Roni membuat Maya menghentikan langkah kakinya dengan mata mengerjap seolah sedang mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar tidaklah salah. Roni mendekati Maya lalu memegang tangan Maya tanpa bunga romantis atau situasi romantis. Roni memakaikan Maya cincin berlian yang telah ia siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Jangan menikah dengan pria lain, menikahlah denganku jika kamu tidak menyukaiku setidaknya berpikirlah demi Rosa, kumohon. Pinta Roni dengan serius. Jantung Maya seperti ditembak tidak berdarah, jika itu yang Roni katakan bagaimana Maya bisa menolak terlebih ia memang begitu sayang pada Rosa. Kenapa diam? Tanya Roni. Maya menggeleng kepalanya, aku pasti bermimpi, gumam Maya tidak percaya. Roni memegang kedua tangan Maya serta mengatakan banyak hal tentang rencananya ingin menikahi Maya tapi Roni sadar kalau ia seorang duda yang sudah pernah menikah sementara Maya masih gadis. Itu yang membuat Roni dilema selama ini tapi membayangkan Maya ingin mengikuti kencan buta dan menikah membuat hati Roni tidak bisa menerima. Maya pun memantapkan hatinya mau menikah dengan Roni demi Rosa. Pernikahan Maya dan Roni hanya digelar kecil-kecilan tanpa diperbesar apalagi digelar mewah yang paling utama mereka memiliki surat nikah serta diakui negara sebagai pasangan suami istri. Kini Kinan tengah tersenyum manis melihat ke arah Kenan yang asik menggendong baby Keino, tidak terasa umur Keino sudah memasuki usia 7 bulanan. Keino tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ken, bagaimana dengan keinginan papamu? Tanya Kinan serius. Kenan menghentikan aktivitasnya lalu meletakkan Keino di kursi roda bayi. Baby Keino sangat aktif kesana kemari sehingga diawasi oleh pelayan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenan mendekati Kinan dan duduk di depan Kinan. Kamu mau aku jadi Presidir X Company Group? Tanya Kenan. Kinan mengangguk. Kasihan papamu Ken, lagian kamu itu kan pewarisnya. Aku heran kenapa kalian semua tidak ada yang mau membantu papa. Padahal papa kan sudah waktunya bersenang-senang bukannya berpikir terus. Kinan sungguh takjub dengan keluarga Maldev, punya harta berlimpah tapi tidak ada perebutan tahta di dalamnya sebab semuanya pada sibuk mengurus usaha masing-masing, benar-benar keluarga mandiri yang tidak manja serta tidak terlalu bergantung pada kekayaan keluarga sendiri. Kalau begitu aku harus go publik? Tanya Kenan. Kinan tersenyum lebar, jadi presidir tidak harus memperlihatkan wajahmu Ken, kalau kamu tidak nyaman bekerja apa gunanya? Kenan menaikkan sebelah alisnya lalu Kinan menjelaskan metode seorang insinyur ternama bekerja. Baru-baru ini disadari ternyata punya kekayaan berupa perusahaan ponsel terkenal di dunia padahal semua orang taunya insinyur itu hanya seorang peneliti artinya menjadi presidir tidak harus terlihat di depan publik. Kenan langsung setuju dengan ide Kinan dan menerima tawaran An. An awalnya terkejut putra sulungnya menerima tawarannya walau Kenan penurut tapi posisi presidir utama X Company Group belum bisa diterima oleh Kenan. Jadi ini alasannya, ujar An dengan wajah datar setelah tahu permintaan Kenan yang tidak ingin terlihat oleh dunia luar. Karina tiba-tiba datang dan menyetujui itu bersamaan dengan Katie juga Sisi yang sangat setuju. Menurut adik kandung Kenan itu adalah sebuah permintaan yang sangat seksi. Semua orang ingin pamer punya kekayaan hanya abang aja yang ingin disembunyikan, jelas sangat hebat, ujar Sisi. Haha, aku merasa senang menjadi orang pertama yang tahu siapa presidir utama X Company Group, tawa lepas Katie. Semua yang mendengar ucapan Katie menoleh ke Katie yang semakin terbahak segera pergi dari sana tanpa berkomentar apapun lagi malah asik dengan dunia tawanya seolah hal itu adalah hal yang membanggakan. Keesokan harinya, Kenan telah resmi menjadi presidir X Company Group dengan gerakan cepat Kenan mencari 3 asisten laki-laki bersama sekretaris bagi setiap asistennya untuk memudahkan pekerjaannya sebab X Company Group sudah go internasional. Kinan tengah berada di kafe ternama bersama Maya. Mereka berdua membawa baby Keino dan Rosa yang begitu akur walau Keino hanya duduk di karpet tebal tapi Rosa sangat pandai beradik menjaga walau usianya terbilang masih kecil belum pantas punya adik. Kinan, kamu kebahagiaanku?
terima kasih sudah mempertemukanku dengannya, ucap Maya dengan senang melihat ke arah Rosa telah resmi menjadi putranya walau bukan anak kandung Maya tapi hatinya sudah melekat dengan Rosa. Kinan tertawa, bukan aku kok tapi suamiku, kan dia yang berjanji akan memberimu pria yang baik. Maya tersenyum malu mengingat permintaan konyolnya itu, aku tidak menyangka perjalanan hidupku sampai ke sini Kinan. Kinan mengangguk, aku juga. Mereka berdua saling pandang lalu tertawa lucu mengingat apa yang mereka dapatkan kini seperti hadiah yang tidak ternilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Kinan bahagia bertemu dengan Kenan juga keluarga Maldev sementara Maya bahagia bertemu dengan Rosa yang menggemaskan juga Roni yang baik sangat pengertian. Aku dengar kafe ini langganan aktor loh, katanya Rokia. Iya, ujar Kinan melihat ke arah jalanan parkir. Maya mendengus, biarin aja. Maya yang tahu nama panggung Roges pun hanya mencibir pelan. Kinan menyadari ada yang berbeda pun bertanya betapa terkejutnya Kinan saat tahu ternyata Roges berasal dari panti asuhan berbeda jauh dengan profil Roges saat ditanyai oleh pihak acara apapun di TV. Bintang papan atas sekarang tidak bisa dibanggakan kalau tahu cara mereka untuk jadi terkenal, gerutu Kinan dan Maya setuju. Dia pacaran dengan Fiora saat itu, mereka sangat terkenal saat main bersama di film semi itu, kata Maya dengan nada tak senang. Kinan memperhatikan Maya lalu menanyakan perasaan Maya tapi Maya tidak lagi mencintai pria itu hanya saja masih ada rasa dendam tersendiri dalam dirinya jika membahas pria itu. Tapi ngomong-ngomong Fiora kemana ya? Kok nggak kelihatan lagi? Tanya Maya serius. Kinan mengangguk, aku juga tidak tahu kemana dia, banyak yang bilang dia berhenti dari dunia film tapi kok wujudnya tidak terlihat lagi seperti sudah menghilang dari muka bumi ini. Kinan penasaran pun bertanya pada Kenan yang menjawab dengan jujur kalau Kenan tidak tahu masalah Fiora setelah memberinya masalah di luar negeri. Sejak itu Fiora memang tidak pernah menampakkan diri seolah sudah ditelan dunia lain saja. Berita kehilangan sudah disebarkan tapi tidak terlihat wujudnya Fiora apalagi jasadnya sampai detik ini. Hidup Kinan bahagia tanpa masalah orang ketiga ditambah lagi Kenan tidak suka berada di keramaian sehingga celah masuknya pelakor itu tidak ada. Sementara pria yang mengambil celah demi mendapatkan perhatian Kinan sudah diberantas oleh Kenan tanpa jejak. Masalah Maya hanya Roges dan itu akan diselesaikan dengan mudah oleh Roni yang tidak mau Maya pergi dari kehidupannya yang telah normal yaitu bisa bekerja tanpa harus curi-curi waktu dengan merawat Rosa. Roni mendapatkan kesenangan pelayanan istri yang serba bisa. Mansion Maldev. Kinan menggendong Keino yang tertidur pulas di pelukan Kinan. Sayang, kok bisa ketiduran sih? Lelah banget putra mom ya. Gemas Kinan mengelus lembut kepala Keino. Oh, pangeran kecilku, pekik Sisi melihat Keino yang segera membekap mulutnya saat Kinan memberi kode Keino tengah tertidur. Sisi berjalan ke arah Kinan lalu mengambil alih Keino sembari menciuminya gemas. Adik-adik Kenan sangat mencintai Keino yang kecil juga menggemaskan tidak seperti Kenan yang menyebalkan. Kinan menemui Kenan yang sedang berdiri di balkon menghubungi seseorang. Kinan memeluk Kenan dari belakang segera saja Kenan menutup panggilannya berbalik badan ke arah Kinan. Sudah pulang? Tanya Kenan dengan lembut mengusap pipi Kinan yang mengangguk-ngangguk juga tersenyum cerah. Di mana Keino? Tanya Kenan. Di kamarnya bersama Sisi, jawab Kinan. Kinan memeluk Kenan dengan manja, terima kasih sudah menjadikan aku ratumu Ken. Kenan mengulum senyum, bicara apa Ham? Terkadang aku sangat merasakan kalau aku begitu beruntung Ken, ucap Kinan serius.